Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adab berdoa dan membaca Al-Quran. Apa saja adab-adabnya? Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama adalah adab berdoa. Doa adalah senjata orang yang beriman, karena dengan berdoa, seorang hamba dengan sendirinya telah menyatakan kelemahan, kebutuhan, sekaligus kekurangannya akan pertolongan dari Zat penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba yang beriman tentu dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Namun, ternyata doa-doa kita terkadang tak selaras dengan apa yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita harapkan dan cintai belum tentu itu baik untuk kita. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita benci ternyata itu baik untuk kita. Namun yakinlah bahwa semua yang Allah kehendaki itu adalah untuk kebaikan kita. Lalu, apa sajakah adab-adab dalam berdoa? Yang pertama, dengan menghadirkan hati. Salah satu kunci dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Selalu sadar bahwa saat kita berdoa, Allah sedang melihat dan mengawasi kita. Allah Maha mengetahui bisikan hati kita. Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Yang kedua, dengan rasa takut dan penuh harap. Di saat kita berdoa, sekali-kali jangan pernah ada keraguan dalam hati, tapi pasrahkan segalanya kepadanya dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakini Allah akan segera mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, dengan suara lembut. Karena Allah begitu dekat dan Maha mengetahui, maka suara orang yang berdoa itu bagaikan mendesah, merantap, dan mengibah. Orang yang dalam keadaan seperti itu sudah barang tentu akan menunjukkan bentuk suara yang keluar dari hatinya, dan bila mengucapkannya, ia ucapkan dengan suara yang lembut. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Berdoalah kepada Rabb-mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Yang keempat, diawali dengan beristighfar, menyesal, dan mengakui dosa. Banyak contoh dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul berdoa. Nabi Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Yunus alaihissalam, dan yang lainnya senantiasa berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati, seraya diawali dengan memuji dan mensucikan atau bertasbih, serta menyisipkan penyesalan. Mereka mengakui dosa-dosa dan kelemahan dirinya. Sebagai contoh, Rabbana zalamna anfusana. Begitulah doa Nabi Adam alaihissalam yang diawali dengan pengakuan dosanya. Nabi Yunus alaihissalam mengawalinya dengan pengakuan tauhid, bertasbih, dan mengakui keadaannya berada dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua adalah adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikitpun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan akhirat dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adabnya. Antara lain,
Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. Namun, diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan terkena najis. Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Yang kedua, membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menghayati ayat-ayatnya sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang soleh, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Namun demikian, tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk berpura-pura menangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Di dalam hadis lain dijelaskan, tidak termasuk umatku yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang, makhrajnya, panjang pendek bacaannya, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwidnya. Yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwasanya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabb-Nya, maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lain, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi, dan Hakim. Itulah tadi adab-adab dalam berdoa dan membaca Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.